Bisa. Bicara soal Popolo N Kupa, ini adalah salah satu hero yang sangat-sangat laris sekali babak Betul. playoff. Betul. Hampir pasti dia keluar di first and second picknya. Yap. Karena balik lagi dia punya sisi, dia bisa kasih damage juga, Ya. efek durasi stun yang lama, Betul. dan itu bisa ngembalikan teamfight di late game. Apalagi kalau dikombo sama Selena Popol Kupa. Buset, itu open mapnya bakal luas banget. Terus Popol Kupa dikombo dengan Feather Extract. Feather Kemarin sering banget. Oh iya, ada Parsia di situ. Tapi kita akan segera melihat dua hero yang akan dipick oleh EVOS Legends. Siapakah yang akan dipick oleh kedua player ini? Ada Granger tentunya yang diamankan untuk seorang Versik. Ini hero yang sangat-sangat langganan banget. Bahkan Benedetta yang lepas sudah bisa diamankan oleh tim EVOS. Iya, Benedetta mobilitas tinggi dan sebenarnya ngelarang derajat dia ya sebagai assassin. Dia akan masuk ke fighter ya. Iya, fighter Dan gue rasa besar kemungkinan bakal dipakai oleh tim. Melanggar kodrat dari seorang assassin. Kodrat, iya betul, kodrat. Kodratnya dia harusnya mindik-mindik ngekill, tapi ini bisa kemana-mana. Ini benar-benar merepotkan sekali Benedetta. Alright. Dan sekarang Verity yang akan ngambil satu hero nih. Tapi ini kalau menurut Om Wawa dari segi Pakuitonya ini bakal dipick sama Rinasmi. bakal di Rinasmi ya. Gue lebih prefer untuk Runasmi dan itu juga untuk memaksimalkan ya. Yap. Penggunaan hero dari Pakito sendiri berada di side lane. Oh, tapi Lunox. Oh, Lunox. Yang diambil Lunox. Oke. Menarik sekali. Ini mencegah untuk mungkin nanti Elis yang masih terbuka atau mungkin ada seorang Yuzong atau Esmeralda mungkin. Pokoknya nggak usah dijelasin lagi lah dari kekuatannya seorang Lunox ya. Kita udah tahu seberapa perihnya seorang Lunox sampai di mid game itu udah cepet banget lah bisa ngalahin HP lawan. Benar banget. Dan langsung juga Harith di ban. Oke. Harith. Dua hero yang paling sering dipergunakan oleh Clover kali ini udah di ban. Ya. Ada Wen, ada Harith, dan kalau aku bisa bilang 3, ada Pakito yang sudah diamankan oleh Genflix Shadow Wolf. Tapi sebenarnya Clover itu masih bisa menggunakan seorang Cloud. Dimana gue pernah lihat beberapa kali dari seorang Clover ini menggunakan Cloud karena beberapa hero sudah di ban. Tapi menurut data, ini dia. Saya mau bertanya kepada Om Wawa. Ya kalau menurut data sih Cloud-nya masih belum ada kemenangan ya. Belum ada kemenangan untuk Clover sendiri. Let's see. Gue pengen melihat Genflix Aero Wolf. Apa yang mereka coba untuk kulik nih dari strategi milik EVOS Legends. Iya, kan kalau dilihat dari Clover sendiri One udah di ban, Harith udah di ban, yang terbuka kalau misalkan lihat dari track recordnya mungkin tinggal Esmeralda dan juga Cloud. Cloud ya. Iya. Sebenarnya Tapi- ada satu sih, ada Khalid gak sih kalau nggak salah? Oh nggak pernah belum. Khalidnya. Tapi benar kan yang gue bilang Parsianya akhirnya di ban oleh EVOS Legend supaya Super Awat Supriyadi tidak menggunakan power pick-nya. Dan bahkan Selena dari Genflix Shadow Wolf-nya nge-ban ke arah seorang tim EVOS. Tentunya ini bakal menarik banget. Power pick-nya udah semua di-banin satu-satu. Ini apakah bakal ada Lancelot yang di-ban oleh EVOS Legends nih? Karena mengingat junglernya juga belum keluar untuk Genflix. Yap. Either way, Lancelot atau Hayabusa atau satu yang bisa cepat untuk masuk ke backlaner, Harley kah? Harley, baru aku mau ngomong. Harley masuk, cuman apakah itu apakah itu bakalan berisiko besar untuk seorang Harley-nya kalau misalkan ada Matilda? Ini kayak apa ya? Sama-sama tipis, sama-sama agresif, Iya. sama-sama sakit. Iya, Tapi kalau aku lihat kemarin Harley emang lagi laku banget di pasaran. emang lagi laku. Sering di-pick banget Harley, tapi apakah EVOS Legend melakukan ban ke arah Elis. Oke. Lagi-lagi hero dari Super Awat Supriyadi. Lagi dan lagi. Ini bakal penasaran. Apakah ban dari seorang Awat bisa keluar kali ini seperti di regular season kemarin? Karena ban dari seorang Awat juga mengerikan banget. Iya, 5 Dan kali Choji. match 60% ya. Ada banyak sih, masih ada Zaz. Masih ada Zaz. Terus masih ada juga Chang'e Godland. Oke, Roger. Roger. Yang dipick oleh Genflix Aero Wolf, dan tentunya ini akan dipick oleh seorang Battle. Dimana kalau Roger ini hero favoritnya Choji juga dia. Waduh, iya, cuman kalau Rogernya Choji bukan pakai build meta, Tapi pakainya Berserker Fury, Windtalker. Itu meta-meta lama. Windtalker bener dong. iya Windtalker. Windtalker tapi Bener. Berserker Fury dan Haskell. Oke, dan lanjut untuk EVOS Legends. Bukan Nest Battle. Dua yang terakhir, siapa yang bakal dipakai oleh REKT sekarang? Belum kelihatan sih ya kalau dari hero EVOS Legend, tapi Diginya sudah di ban karena kita tahu juga walaupun kemarin Diginya nggak works, tapi tetap di respect ban oleh Genflix Aero Wolf. Apakah dari RKT akan menggunakan hero sangat Rota atau oke.
atau yang kuat Chang'e, gitu. satu Rafael. Chang'e Rafaela. Lu. Wah, ini ngeri sih. Ada Rafaela, ada Chang'e, Ada Matilda. ada Matilda. Iya, ini movement speed sih to the max ya Bermax. dari EVOS Legends. Healing for everyone, ngebut langsung. Healing ada, shield ada. Shield juga ada. Bane. Dari Matilda. Oh, Dari Bane. Bane akhirnya. Benar kan gue bilang. Akhirnya Bane, keluar juga Bane, Dari salah satu seorang hero anak. yang cukup favorit ya Yap. untuk Watt sendiri. Memang agak jarang kalau kita lihat Bane. Dari segi penggunaan juga Bane adalah hero yang cukup lama untuk bisa aktif untuk join team fight karena dia butuh item. Tapi sekalinya jadi kalau kita lihat komposisi dari EVOS Legends, kalian boleh perhatikan ini semuanya tipis-tipis. Betul. Semuanya tipis-tipis. Sekali ram bisa hilang separuh HP. Hati-hati dengan link tempo yang dikeluarkan oleh Roger nanti tentunya. Nyambet. Dan inilah 5 hero dari masing-masing tim sudah di-pick. Are you ready for the lower bracket final? I'm ready. Om Bawa ready? Let's go! Yang di rumah pasti udah ready banget. Kita udah sangat-sangat bersiap untuk melihat sejarah pada hari ini. Dan Iya. yang akan menentukan siapa yang akan menangani Bigetron Alpha di partai puncak. Let's go! Go to Mobile Legends Land of Dawn. Antara EVOS Legends dan juga Genflix Aerowolf. Battle of the Beast. Yes, ini dia Vercik dan juga RKT Luminaire langsung berada di garis depan untuk langsung head to head ke baik. arah seorang Clay Battle. Sementara kalau kita lihat Rek-nya masih berada di paling depan dan Battle masih di mid-nya. Kalau untuk dari jungle sendiri belum pada ada yang ngambil nih. Ya bener banget sih, masih mencoba untuk melakukan farming terlebih dahulu di arah mid ya. Tapi kali ini dari Battle dan juga Clay sepertinya lebih mengamankan ke arah Little Little Wanderer. Wanderer ya. Cuma kalau kita lihat Rex sekali Lycan Pulse itu udah perih banget di tangan Battle. Cuma kalau kita lihat sekarang sudah diambil sama Little Wanderer dari Battle ya. Dan kalau kita Rek-nya harus ada first blood di tangan seorang Battle. Iya, ini adalah first blood yang sangat mahal sekali untuk Genflix Aerowolf didapatkan untuk seorang REKT. Ini seperti dijavu karena kemarin kita juga melihat dari RKT yang mendapatkan first blood dari BCR, tapi kali ini Clay-nya harus waspada juga. Fredo Kitty kan udah Scar to Maut. Apa yang dilakukan Ultimate sangat baik sekali. Waduh, Vesik juga harus agak-agak hati-hati ya karena darahnya juga low sekarang. Mungkin bisa recall, mungkin enggak. Cuma kalau pindah ke top lane sekarang anti-match melawan Rinasmi yang tadi anti-match kalau kita lihat darahnya mulai terkikis sedikit demi sedikit yang ada di arah mid lane. Iya, ini di sini mereka masih main safe aja, nggak mau terlalu gegabah lagi karena di saat tadi tempat first blood terlalu cepat membuat EVOS Legends harus berhati-hati. Dan kayak ini Luminaire udah mulai digigit-gigit aja sama Clay, tapi memang belum ada damage yang begitu besar dari tim Genflix Aerowolf. Masih mencari setup bagi kedua belah tim dan dari Fredo Kitty-nya juga masih setup trap yang ada agar bisa membuka vision lebih besar lagi dan seenggaknya ngasih sedikit efek immobilize kepada tim EVOS Legends. Ya, tapi kalau dari masalah Fredo Kitty ya, dia udah memberikan open match, tapi memang ini bagus sekali untuk melihat pergerakan-pergerakan dari EVOS Legends sendiri. Dan kalau bisa kita bilang sekarang ya, dari Genflix mereka lagi pegang kendali untuk di early game. Mereka dapetin semua jungle mereka tanpa ada hambatan sama sekali. Mereka juga masih bebas untuk bergerak roaming dan bahkan untuk turtle-nya juga sudah disenggol. Iya, benar-benar Luminaire kali ini harus tersekarat full maut di belakang sana, tapi dari Battle dia mencoba untuk mengejar. Luminaire masih bisa selamat di situ. Final Blow dikeluarkan oleh Antimes, mencoba menembakkan seorang Fredo Kitty. Bahkan Fredo Kitty harus tumbang. Petro Shower dikeluarkan oleh seorang Clapper, mencoba membunuh seorang Clay, dan Clay-nya juga harus tumbang di tangan seorang Rafael RKT. Dan kalau kita lihat dari turtle-nya bisa diamankan oleh EVOS Legends. Modal yang baik untuk EVOS Legends di early-nya karena kalau kita lihat dari 2 kill yang didapatkan sama EVOS Legends itu sudah menambahkan pundi-pundi uangnya dan berbeda sebanyak 900 dari Genflix Aerowolf untuk net worth-nya ya. Nah, balik lagi nih yang kita bahas juga untuk di early game yang dimana Bane masih belum bisa aktif karena dia belum mendapatkan item yang diinginkan. Gue rasa kalau Genflix Aerowolf mereka mau coba untuk menangkan team fight, at least item dari Bane sudah ada minim 2. Minim 2 apa aja itu? Block of Destiny like nih. Oke, Ya, itu udah combo pokoknya Betul. pasangan lah ya. Sepasang. Udah Sepaket. couple. Di bottom lane kali ini di Clover dengan Meteor Shower-nya mencoba untuk mengusir terlebih dahulu seorang Awat Supriyadinya. Ya bener banget sih kata Om Awa, kalau tadi kita lihat juga ya. Dengan adanya COD seenggaknya Clock of Destiny ini membantu seorang Awat bisa sustain sampai arah ke late game nanti. Iya, cuma kalau kita lihat langsung digigit-gigit aja dari seorang Lumina dan harus tumbang. Dan kalau kita lihat ditambah lagi dari RKT jatuh di tangan seorang Watt. Lagi dan lagi RKT harus tumbang. Final Blow dikeluarkan oleh Antimes untuk kabur ke belakang, tapi Rinasminya sangat bernafsu untuk mengejar seorang Antimes yang udah Scar to Maut. Bahkan masih bisa recall, tapi di mid lane-nya diam-diam 4 orang dari Genflix Aerowolf langsung objektif, bahkan sedikit lagi menghancurkan mid turret-nya. Masih tipis-tipis tapi sayang sekali tidak ada minion yang masuk lagi jadi harus mundur dulu dan ini masih di bawah 5 menit yang berarti
Gold Shield dari Tarat juga masih ada. Iya, dan Persik kali ini sudah berada di garis tengah sana, mencoba untuk membantu rekan-rekan Luminaire dan juga RKT. Di sisi lain, Gold Shield-nya dari mid lane sudah mulai dipungkas-pungkas oleh seorang Persik, tapi masih ada pergerakan dilakukan oleh Genflix Aerowolf. Iya dong, kalau kita lihat Rinasmi tadi ada sedikit heavy life punch tapi tidak terkena siapa-siapa. Sementara Versiknya mulai mengarah ke arah seorang Watt. Di sini sakit banget yang dikeluarin dari damage seorang Versik. Harus mundur dari Watt tapi tidak bisa karena 4 lawan 1. Rhapsody yang benar-benar on point sekali dari seorang Persik kali ini menumbangkan Awas Supriyadi, tapi nggak sampai di situ aja. Freddy Kitty juga ditumbangkan. Bahkan kali ini Lunox sudah dari berikutnya, tapi dia seorang battle mencoba untuk masuk ke arah seorang Persik yang udah sekarang tumbang dan lane ke posisi belum keluar. Tapi malah seorang battle yang harus tumbang. Luar biasa sekali permainan dari tim EVOS Legends. Jadi Clay-nya udah sekarang tumbang, masih bisa mundur bahkan flickernya. Masih bisa flicker tapi sayang sekali sepertinya akan dihimpit oleh 2 orang dari EVOS Legends. Apakah dia akan selamat dan masih ada hilang masuk? Masih bisa mundur. Nggak mau maju jauh-jauh karena harus pulang dulu. Darah tinggal sedikit. Darah tinggal sedikit, benar-benar tinggal sedikit. Harus coba untuk recall kembali jadi Clover mencoba untuk Meteor Shower memundurkan seorang Fredo Kitty yang kali ini berada di garis depan untuk melakukan defense ke arah bottom lane-nya. Iya, dan kalau balik lagi dari seorang Versiknya ya, jungle lagi dicoba untuk diambil lagi karena tadi jungle sudah habis. Tapi kalau kita lihat di top lane-nya dari seorang Rinasmi lagi mencoba sedikit demi sedikit untuk nge-push karena mengingat sekarang sudah tidak ada gold sheet lagi, berarti hanya ada 1 darah dari seorang Tarat. Yes, dan juga brute force yang sudah jadi oleh Versus ini akan membuat dia jauh lebih cepat lagi dan jauh lebih sustain untuk area dari team fight-nya. Dan Watt yang masih diganggu untuk pergerakannya, gak ingin diberikan gold lebih biar bisa cepat jadi juga untuk bisa memberikan counter punch ke arah dari EVOS Legends. Dan EVOS mereka bagus banget sih, eksekusi tadi, pemilihan dan juga timing yang tepat dengan memilih ke arah Watt. Aku setuju banget sih, emang Watt ini emang mesti diwaspadai banget karena kalau misalnya dia tajir di arah bottom lane-nya, ini tentunya akan membuat kerugian besar bagi EVOS Legends. Dan kalau kita lihat juga di arah mid lane-nya, Anti-Mage sudah melakukan clearing minion saja, belum mau terlalu overcommit. Tapi karena trade. Apa? Di trade. Di Iya, bottom di trade. diambil, top juga diambil sama EVOS Legends. Iya, ini pertukaran cukup fair, tapi nggak fair untuk Genflix karena top lane-nya sudah 2 yang runtuh, bahkan Clover langsung aja defense ke arah bottom-nya, ke arah mid-nya di sana untuk sebuah Meteor Shower. Iya, Meteor Shower di pop up tadi untuk menghindari dari seorang Lunox Clay. Harus mundur dulu battle-nya. Belum inisiasi terlalu besar karena mengingat dari kedua belah tim juga masih sengit banget dari tadi tim fight-nya. Tapi dari Fredo Kitty tetap aja masih pop up trap yang ada untuk memberikan sedikit keunggulan lebih banyak kepada Genflix Aerowolf. Setidaknya Visionaire keluar, Luminaire menginjakkan sebuah trap di sana dan kali ini mencoba untuk ditumbangkan. Dan Lunox dari seorang Clay bisa menghancurkan badan, meremukkan tulang-tulang dari Luminaire. Sementara kalau kita lihat dari Rinasmi dan juga Fredo Kitty masih berada di front line. Kalau kita lihat dari battle-nya, ini udah free banget untuk Turtle dan akhirnya sepertinya untuk Turtle kedua diambil sama Genflix Aerowolf. Iya. Untuk Genflix sendiri, strategi mereka adalah 4 dan juga 1 biasanya ya. Mengingat kalau mereka punya Bane, mereka akan join untuk team fight, bakal coba untuk ngajak duel. Karena mereka yakin banget, mereka punya sisi yang cukup besar. Mereka punya Deadly Shock, mereka juga masih punya Lunox, dan juga mereka punya single stun sisi dari Popol Vupa. Iya, ngelihat dari line up Genflix emang agak cukup komplit ya. Damage udah dari Lunox, habis itu CC udah ada dari Watt dan juga Rinasmi. Ini udah enak banget untuk tim fight-nya. Mungkin lebih berhati-hati, lebih untung di Genflix sih Om kalau menurut Om. Oh, lebih ke arah Genflix memang kalau untuk tim fight ya. besar Iya. ya. Tapi itu bakal mengandalkan Watt banget. Bagaimana Tapi- presisi dia untuk menyimpan ultimate-nya. Tapi high ground-nya sangat kuat kalau misalnya Clover diberikan item-item yang seperti ini. Ya, dan juga ini seperti yang sudah kita bahas tadi. Begitu ada Clock of Destiny, begitu ada Lightning Transcend, udah mulai keliling. Iya. Mulutnya sih udah mulai ini ya, pedes ya. Harta data Death Sonata dikeluarkan oleh seorang versi kali ini, coba menemukan seorang Clay yang berada di garis belakang. Belum mau terlalu overcommitted karena di depan sana ada Watt, Fredo Kitty, bahkan dari Nasmia dari sisi samping masuk ke arah sana untuk melakukan flicker ke belakang, tapi Luminaria berada di garis depan. Betul belum mau terlalu nafsu di sana, tapi Luminaria udah terstun di situ, masih bisa mundur, bahkan Awas Sapriadia ya sepertinya akan segera berubah karena ada final blow dikeluarkan Anti-Mage, tapi Wattnya masih bisa sustain, tidak bisa bertahan lebih lama. Anti-Mage yang menjadi bulan-bulanan kali ini.
karena terlalu offside pergerakan untuk menembakkan seorang Awad Supriyadi. Jauh banget ke depan dari seorang anti-miss dan harus tumbang 1 untuk 1 dari kedua belah tim. Cuma seenggaknya dari EVOS Legends sudah mendapatkan 1 turret yang ada di mid. Sementara kalau Clovernya, kalau kita lihat sekarang Meteor Shower di pop up, seenggaknya untuk ngecicil sedikit demi sedikit HP yang dimiliki oleh tim Genflix Aerowolf. Gila ini sih, pertandingan ini bener-bener luar biasa banget hype-nya. Bahkan Yes. gua sampai apa ya? Apa? Tremor. Tremor saya melihat hal seperti ini luar biasa sekali. Ini apalagi dari EVOS Legends juga Genflix sama-sama saling beli jual beli serangan. Jual beli serangan, baku hantam lah, bener-bener 1 tonjok, 2 tonjok. Iya. Tapi kok bisa bilang sih Genflix Aerowolf ya, semakin late game seharusnya mereka akan jauh lebih nyaman untuk sementara waktu. Iya, udah ada Clover yang mencoba untuk dikejar sana, Flicker dibalas dengan Flicker, tapi memang belum bisa menemukan siapa-siapa. Dan Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Good morning sunshine for Lord. Good morning, cuman kalau kita lihat dari Lordnya emang belum hand sama tidak apa-apa. Kalau kita lihat lagi ke Monata. bottom lane ya, sekarang seorang Versik sendirian di belakang, cuman Freddy Lane-nya. Beauty langsung ada kekuatan yang sangat bagus dari Alexa Vanelboker. Meteor Shower dari 2 Lumiere. orang langsung ada Meteor Shower dan menumbangkan seorang Watt. Iya, itu luar biasa banget. Clover dengan Meteor Shower dia bisa menumbangkan 2 orang dari Genflix Aerowolf. Ini membuat tim Genflix harus berhati-hati, tapi EVOS Legends luar biasa. This is it. Ini adalah momentum yang baik sekali untuk melakukan poke ke arah Lord. Dan Lord yang pertama bisa diamankan oleh EVOS Legends. Walaupun belum enhance, sudah pastinya ada keunggulan untuk EVOS Legends sekarang dengan adanya Lord. Berarti mereka punya player ke-6. Sementara kalau kita Clovernya benar-benar nge-spam dari Meteor Shower terus. Seenggaknya untuk memberikan tekanan mental ataupun sedikit damage yang keluar, seenggaknya nanti untuk War masih bisa lebih unggul untuk EVOS Legends-nya. Yes, dan aku masih tetap memperhatikan Bane dari Watt di sini, di mana itemnya masih dengan Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon. Dan bisa jadi ini akan menjadi item changer adalah Holy Crystal untuk yang berikutnya. Karena untuk Bane sendiri dia tuh sangat bertahap. Masuk ke menit 10, 15 dan juga 20, semakin lama pastinya semakin sakit ketika sudah ada Holy Crystal, sudah ada Divine Glyph. Itu baru dia akan bisa memberikan one hit shot ke arah dari tipikal hero-hero mage ataupun hero-hero assassin. Tapi kalau aku lihat dari Chang'e-nya dia sendiri belum bikin Betul. fleeting time sih Om. Balik Bahkan- lagi untuk EVOS Legends mereka akan bermain dengan jarak. Ya. Mereka punya Meteor Shower, ngapain mereka harus dekat-dekat? Ya, tapi kita lihat dari versi udah ada sebuah harta tata dia Sonata ke arah seorang Awad Supriyadi di sana, masih bisa mundur ke belakang karena Lottie sudah mulai masuk di arah top lane kali ini. Apakah dari Genflix Aerowolf bisa melakukan defense dengan baik karena ada Meteor Shower di keluarga soal Clover, masih belum bisa menumbangkan siapa-siapa, tapi Renaspi di garis depan mencoba untuk ditumbangkan dan Fredo Kitty masih bisa mundur. Malahan seorang anti-base terlalu komit, bahkan harus tumbang menunggu sampai 30 detik ke depan, tapi 1 tower di atas dan juga di mid lane kali sudah bisa dirontokkan. Rontok semua dari Genflix Aerowolf dari taratnya ya, tinggal hanya tersisa bottom lane saja yang tersisa. Kalau kita lihat dari EVOS Legends harus mundur dulu karena dari anti-mage juga tadi terlalu dalam dan terkena damage dari tarat yang sakit banget. Tadi sih soalnya kalau misalnya dilihat ya, Iya. seorang Fredo Kitty-nya udah sekarat, Trinasminya sekarat, kayaknya sekarat. Di situ mungkin dari seorang anti-mage untuk komit maju ke depan. Gue bisa nih dapat, tapi ternyata itu menjadi suatu Iya, sebentar dulu Bang Gia, kalau kita lihat Rinas Mirus tumbang di tangan Versik dan juga sepertinya akan disusul sama Clay. Wow, 1 hit yang perih banget dari seorang Versik tadi. Kalau kita lihat Wattnya juga dicicil pelan-pelan sama Meteor Shower. Apakah tumbang? Masih bisa hidup, masih punya minuman untuk menyelamatkan dirinya. What a play banget dari Awad Supriyadi, tapi final blow dikeluarkan oleh anti-mage mengejar seorang Awad benar-benar komit dan akhirnya Ahmad Supriyadi harus bisa tumbang dari anti-mage. Waduh, ini ada 3 hero yang tumbang dari Genflix Aerowolf. Apakah akan bisa sekali dipush sama EVOS Legends? Baru menit 12 dan kali ini semuanya sudah mulai berkumpul di tengah-tengah sini untuk menghancurkan base terakhir dari milik Genflix Aerowolf. Tapi Genflix nggak mau berdiam begitu saja. Ada Rinas di sana dan di bawah juga seorang Versik ya ke arah seorang Clay. Tapi Clay masih bisa bertahan hidup. Masih bisa bertahan hidup dan kalau kita lihat minion belum ada yang masuk jadi nggak bisa Clay ngapus, harus tapi tumbang. masih tumbang di tangan Versik. Masuk minion, apakah bisa ditahan di Nasmi? Harus terus tapi apakah game pertama dimenangkan oleh EVOS Legends? What a play! EVOS Legends mengamankan 1 kakinya untuk ke babak grand final. Yes, Waduh. kemenangan yang cukup cepat ya. Iya, Kita cukup lihat cepat. tadi memang permainan tempo yang dikendalikan oleh EVOS Legends juga dengan komposisi hero mereka. Balik lagi mereka adalah memiliki hero-hero yang bisa bermain range. Mereka punya Granger dengan Death Sonata, mereka punya Chang'e dengan Meteor Shower. Dan kalau kita bandingkan dengan komposisi hero milik dari Genflix Aerowolf,
Mereka notabene harus main dengan jarak yang cukup dekat. Iya, Ya. bentrok ya. Yes, Menyerang sebegitunya di arah mid sampai di early sampai di arah mid. yes, dan juga untuk item build-nya sekarang EVOS mereka menang dengan 13 dan juga 7. Memang hampir kali 2, tapi kalau kita lihat untuk di early game-nya kedua tim ini sama-sama saling tarik ulur, dan teammates yang berada di top lane dengan Benedetta dia ini bagus banget sih karena dia cepat banget untuk bisa bantu tim fight-nya, terutama untuk di menit-menit awal. Kalau kalian perhatikan juga, dia langsung ke tengah untuk nge-backup karena tahu 3 teman-teman yang lain masih belum punya damage yang cukup besar karena dengan adanya Rafaela. Jadi mereka kurang satu. Yes. Matilda yes, nge-burst dengan adanya Soul Bloom, tapi mereka harus kalah kalau dari segi burst damage, dan anti-match berusaha untuk membantu dan itu memberikan hasil positif juga untuk EVOS Legends. Iya. Untuk item sendiri gua rasa ini masih tetap standar sih ya. Versik mungkin dengan Brute Force sebagai item pertama, Hunter Strike sebagai item yang keduanya juga, terlepas daripada ada Raptor dengan juga Shush-nya. Cuman dari Genflix yang agak telat jadi sebenarnya Bane-nya. Sini arah yang bagus.